Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini perkenalkan, nama saya Novelia Syafitri dengan 2402562. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur beton yang telah dilakukan perkuliahan pada minggu kemarin. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya akan fokus pada pemahaman dasar beton, bertulang, dan prinsip penulangannya dalam konstruksi. Selanjutnya, di sini ada kita harus memahami dulu apa itu beton bertulang. Nah, beton bertulang itu adalah gabungan material beton yang memiliki karakteristik unik. Ia itu sangat kuat menahan gaya tekan namun lemah terhadap gaya tarik. Disinilah peran baja tulangan menjadi krusial. Nah, baja dipasang untuk mengambil alih gaya tarik itu. Nah, agar struktur itu tidak retak atau runtuh secara tiba-tiba. Sebagai catatan teknis, kualitasnya sangat bergantung pada ketepatan campuran dan beton ini membutuhkan waktu 28 hari untuk mencapai kekuatan penuh melalui proses kimiawi dan hidrasinya. Selanjutnya, yaitu mengapa harus beton bertulang. Nah, mengapa kita milih material ini? Filosofinya itu adalah kerjasama antar material. Nah, kuat tarik beton murni hanya sekitar 10% dari kuat tekannya. Beberapa kelebihannya utamanya meliputi yaitu ketahanannya yang sangat unggul terhadap api dan air dibanding kayu dan baja. Kemudian fleksibilitas bentuknya juga, di mana kita bisa mencetaknya menjadi bentuk apapun sesuai packagingnya. Kemudian biaya perawatannya itu relatif rendah. Nah, peran baja di sini, baja itu ditanamkan pada sisi beton yang mengalami gaya tarik untuk mencegah peruntuhan getas. Selanjutnya itu ada pengujian beton. Nah, untuk menjamin keamanan struktur, kita wajib melakukan pengujian mutu dulu ya. Prosedur ini meliputi ada SLAM test, kemudian juga ada uji tekan atau CTM, kemudian juga ada hammer test. Nah, untuk SLAM test ini itu yaitu menguji beton segar yang baru datang dan ini memudahkan pengerjaan gitu. Jadi ketika beton datang gitu, kita bisa langsung ujinya di tempat menggunakan alat yaitu segitiga Abraham. Nah, kemudian di situ ada uji tekan atau CTM. Ini dilakukan di laboratorium pada umur 28 hari untuk mengetahui kuat tekan aktualnya. Nah, jadi kalau uji tekan ini kita itu ngambil sampel yang udah dibuat gitu. Nah, kemudian uji sampelnya itu kita taruh di laboratorium dan itu diberi tekanan menerus ya selama 28 hari sehingga kita tahu kekuatannya itu pada 28 hari itu optimalnya berapa. Nah, kalau hammer test ini pengujiannya itu non-destruktif untuk memverifikasi kekuatan di lapangan. Jadi kalau hammer test ini tesnya itu di lapangan. Kemudian yaitu dasar penempatan tulangan. Nah, masuk ke bagian teknis penempatan baja tulangan, prinsip utamanya adalah baja itu harus dipasang di sisi yang mengalami tarik. Lokasi ini ditentukan oleh diagram momen. Jadi sebelum kita menentukan menaruh bajanya di mana, itu kita harus menghitung momennya terlebih dahulu. Itu. Jadi kalau misalnya momen positif saat balok melengkung ke bawah atau seperti senyum, itu sisi tariknya berada di bawah. Jadi
kita membutuhkan. Nah, jadi ketika dia itu melengkung ke bawah, itu artinya kita harus menaruh baja atau tulangannya itu di bawah, di paling bawah, kalau bisa itu paling bawah. Nah, sedangkan kalau momennya negatif, artinya balok itu melengkung ke atas gitu ya, atau sedih, ini sisi tariknya itu ada di atas, jadi kita naruh bajanya itu di atas. Nah, selanjutnya itu ada analisis balok sederhana atau simple beam. Nah, pada balok sederhana yang ditumpu dua ujung saat memikul beban, bagian tengah akan melengkung ke bawah. Strategi penulangannya yaitu tulangan lentur. Nah, wajib diletakkan di bagian bawah tengah batang. Jadi ditaruhnya di bawah. Tulangan geser atau sengkang dipasang itu lebih rapat di dekat tumpuan, di pinggirnya ya, karena gaya geser di sana paling besar. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis balok cantilever atau cantilever beam. Nah, berbeda dengan balok cantilever yang hanya dijepit satu sisi seperti balkon, beban itu menyebabkan ujung bebas melengkung ke bawah. Oh, jadi ketika balok cantilever itu kan hanya dijepit tuh, jadi yang ujungnya itu kan nggak ada pegangan sama sekali, jadi itu bisa menyebabkan ujungnya itu melengkung ke bawah, sehingga sisi tariknya itu berada di atas. Jadi maka tulangan utama wajibnya itu harus diletakkan di bagian atas dan harus tertanam kuat ke dalam kolom sebagai jangkar agar balok tidak tercabut. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis balok menerus atau continuous beam. Nah, untuk balok menerus ini yang melewati lebih dari dua tumpuan, terjadi kombinasi lengkungan. Di daerah lapangan atau di tengah, tulangan utama ini dipasang di bawah. Sedangkan di daerah tumpuan atau di atas kolom atau di pinggir, tulangan utama ini dipasang di atas. Ini bertujuan untuk memastikan kekakuan seluruh sistem struktur. Sini ada rumus dasar dimensi. Terakhir, sebelum menghitung detail, kita menggunakan rumus praktis untuk menentukan dimensi awal balok. Nah, sini contohnya untuk menentukan ukuran awal balok sebelum dihitung detail. Untuk tinggi balok itu rumusnya 1/12 kali L. Untuk lebar baloknya itu 1/2 kali H. Selimut beton itu biasanya 20 atau sampai 40 mm untuk melindungi baja dari karat. Di sini ada contohnya. Ini kita menghitung tinggi balok dulu. Nah, rumusnya itu masukin ya. Dan L-nya itu 6000 mm. Kita hitung dan hasilnya dapat 50 cm. Kemudian untuk lebar baloknya di sini 1/2 kali H-nya yang telah tadi kita hitung dan jadinya 25 cm. Nah, jadi dimensi balok yang digunakan itu adalah 25/50 cm. Untuk ketentuan selimut beton ini, untuk balok tersebut kita gunakan selimut beton setebal 40 mm. Standar untuk balok yang tidak terpapar cuaca ekstrim secara langsung. Ini artinya baja tulangan akan berada 4 cm di dalam permukaan beton. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai struktur beton. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.